need me.
Apakah artinya sebuah hidup yang jauh darimu? Dunia bergerak dengan begitu cepat, terutama dunia teknologi dan digital. Hal ini mendorong anak-anak muda untuk berlomba memenangkan kompetisi di zaman now ini. Ada yang memacu dirinya dan berhasil, namun ada yang gagal dan menjadi depresi. Anak-anak muda perlu dibekali agar tetap kuat menghadapi situasi yang penuh persaingan dan tantangan. Bukan hanya ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi yang terpenting adalah pengenalan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. Mari luangkan waktumu bersama dengan kami untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita mulai pada bulan April dengan satu program terbaru, yaitu A Moment with God. Saksikan secara premier setiap hari Kamis pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube channel Teens GKI Pinang Siang. Let us take a moment with God. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera buat yang beribadah online di rumah maupun yang hadir di tempat ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati kita akan bersaat teduh sejenak. Nats pendahuluan kita diambil dari Mazmur 86 ayat 8 sampai 10. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Mari kita berikan korban syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke
saatku masuk ke hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukurku, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami naikkan, kami naikkan ucapan syukur, ucapan korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur Haleluya. Hatiku dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami kembali dapat datang di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu sekali menaikkan ucapan syukur kami atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Ya Bapa, Engkau pimpin setiap kami. Engkau pimpin setiap hati kami. Layakkan kami ya Tuhan, biar kami layak untuk masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Biar kami layak untuk datang untuk menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau yang pimpin di dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Kau pimpin setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan. Untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Biar kami pulang dengan tidak sia-sia Tuhan. Tapi kami mendapatkan suatu kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan hanya hati-Mu saja yang disenangkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Amin. Kita patut bersyukur kalau kita diberi kesempatan untuk datang beribadah pada hari ini ya. Amin. Dan kita juga patut bersyukur walau berbagai badai menimpa hidup kita, namun kita percaya tangan Tuhan itu selalu menopang kita. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita dengan pujian. Kalau Tuhan Allah yang benar, yang tidak pernah meninggalkan kita, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Boleh sama-sama bertepuk tangan. Katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Katakan sekali lagi. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Tuhan Allah yang benar, yang tidak pernah meninggalkan kita, dahulu, sekarang, dan selamanya. Janjinya tidak pernah berubah. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Minggu lalu program Motivate kita sudah selesai ya. Siapa yang di sini yang ikut? Boleh angkat tangan? Semua ikut. Wah, puji Tuhan. Semua bisa ikut program ini ya. Biarlah program ini
Bukan hanya lewat begitu saja ya, tapi biar ada banyak pelajaran yang kita dapat di dalam mengikutinya. Biarlah kita juga mempunyai keluarga-keluarga yang kuat, keluarga yang sakinah, yang juga bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bisa bersama-sama melayani Tuhan. Tetaplah selalu setia di dalam pelayanan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sampai kita akan mendapatkan mahkota kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Melayani, mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kita. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Kita ulangi kembali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menjadi Allahku, menjadi Allah kami secara pribadi. Kami percaya Engkau begitu mengasihi kami. Oleh karena itu Bapa, sungguh kami mau mendengar firman kasih-Mu saat ini. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam firman kasih-Mu dan kami boleh menjadi berkat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sandarkan perenungan kami di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dicatat demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho." Di sini tidak disebutkan apakah orang Yahudi atau bukan orang Yahudi. Ya, hanya seorang. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Jadi menghampiri orang yang hampir mau mati ini. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Minyak dan anggur biasanya adalah obat-obatan yang sehari-hari yang digunakan untuk mengobati luka-luka tapi sementara. Ya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan. Jadi bukan ke sembarang tempat, ini tempat yang khusus. Dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang sudah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sedemikian firman Tuhan, saudara. Saya percaya bagian firman ini udah sering sekali dikhotbahkan ya, saudara ya, tentang orang Samaria yang baik hati.
Di pagi hari ini, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kenapa Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi orang yang mengasihi. Tema kita adalah kasih itu sederhana. Kasih itu jadi enggak sederhana kalau kita buat tidak sederhana. Tapi kalau kasih itu sederhana dan kita bisa lakukan itu secara sederhana, kasih itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan. Ya. Nah, saudara, saya akan mulai dengan hal ini. Kisah tentang seorang imam ingin mencobai Yesus. Kalau saudara ketemu orang dan orang itu saudara udah tahu orang ini akan mencobai saudara, saudara ladenin nggak? Halo? Udah tahu nih orang mau mencobai saudara dengan berbagai macam pertanyaan, saudara layani atau enggak? Ngapain, saudara? Ngabisin waktu, tenaga, pikiran, hati gitu, saudara ya. Ini orang mau nyobain doang gitu ya, saudara ya. Tetapi saudara, kenapa Yesus mau melayani orang yang sudah tahu akan mencobai dia? Saudara, karena Tuhan Yesus tidak ingin yang namanya orang Yahudi, ya, bagi Yesus orang Yahudi itu anak Allah, milik Tuhan. Jangan sampai jatuh dalam dosa. Dosa itu apa, saudara? Dosa itu bukan sekedar saudara pergi ke tempat pelacuran, saudara tidak menghargai pernikahan saudara, saudara berjudi, ngabisin uang saudara, begitu saudara ya. Saudara tidak bertanggung jawab dengan keluarga saudara. Dosa itu bukan sekedar itu, saudara. Dosa itu dalam bahasa aslinya adalah sebuah kehidupan yang melenceng dari arah yang sesungguhnya. Jadi saudara udah tahu tujuannya ke sana, tapi saudara melenceng. Nah, Tuhan Yesus tidak ingin orang Yahudi ini pikirannya, hatinya melenceng dari pikiran dan hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus tetap melayani orang Yahudi ini, imam ini yang Yesus tahu akan mencobai dia. Yesus ingin luruskan pikiran dan hati imam ini. Ya. Saudara, itu sebabnya Yesus enggak bicara tentang siapa dia. Tapi Yesus berbicara tentang menurut yang kamu imani, Tauratmu, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup? Wah, jawabannya jelas, saudara. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Kasihilah sesamamu manusia, begitu saudara ya. Dikatakan oleh Yesus, benar. Tapi jangan jadi konsep doang, jalanin. Pergilah katanya ya, lakukanlah hal itu. Kenapa saudara Tuhan Yesus mau mengajarkan ini? Bukan sekedar mau meluruskan. Karena yang namanya Yesus, yang namanya Allah saudara, dikatakan dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah adalah kasih. Jadi Allah itu siapa? Allah itu kasih. Jadi apapun yang dilakukan Allah untuk saudara, semuanya didorong oleh kasihnya untuk saudara. Apapun yang saudara rancang dalam hidup saudara, semuanya didorong oleh kasihnya yang luar biasa dalam hidup saudara. Itu sebabnya kenapa saudara bisa hadir saat ini di tempat ini. Siapa yang menopang saudara selama ini? Siapa yang menuntun saudara selama ini? Siapa yang topang saudara selama ini? Siapa yang kuatkan saudara ketika saudara menghadapi persoalan dan pergumulan hidup saudara? Siapa yang memberikan jalan keluar saat saudara nggak punya jalan? Siapa yang terus menerus mengisi kehidupan saudara, kebutuhan saudara dengan cara yang luar biasa. Sehingga saudara bisa sampai saat ini ada di tempat ini. Saudara, itu semua karena Dia mengasihi saudara. Kenapa Tuhan mengasihi saudara? Karena saudara, firman Tuhan katakan miliknya. Tuhan enggak ingin saudara menjadi milik siapapun atau milik apapun. Saudara harus tetap menjadi milik Allah. Itu sebabnya kenapa Yesus di dalam Roh-Nya yang kudus tinggal dan diam dalam hidup saudara. Roh Kudus akan terus menerus meluruskan jalan saudara, mengarahkan jalan saudara, sehingga saudara enggak melenceng dari arahnya Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan itu saudara.
Kalau dulu Tuhan menopang saudara sedemikian rupa karena kasih-Nya, bagaimana dengan masa depan saudara? Siapa yang menopang saudara? Anak saudara, mantu saudara, cucu saudara? Bukan. Tuhan yang akan meluruskan jalanmu ke masa depan. Itu sebabnya saudara, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Karena engkau percaya yang merancang masa depanmu, yang menuntun engkau ke masa depan, bukan orang, bukan manusia, bukan anakmu, bukan mantumu, bukan cucumu, bukan siapapun. Tapi Tuhan yang akan meluruskan jalanmu ke sana. Jangan engkau bersandar pada manusia, kata firman Tuhan. Ya. Jadi kembali lagi saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi saudara, dan kasih-Nya akan terus menerus mengalir dalam hidup saudara, sepanjang perjalanan hidup saudara, maka apa yang harus saudara lakukan? Saya teringat dengan anak saya saudara, waktu itu masih kelas 1 SMP. Anak saya yang laki-laki. Satu hari saya jemput anak saya pulang sekolah. Kebiasaan kami kalau saya jemput anak saya keluar dari mobil, kemudian saya tunggu anak saya. Begitu anak saya ngelihat saya, dia lari ke saya, kemudian dia peluk saya peluk dia, saya cium dia gitu saudara. Yuk kita makan es krim, yuk kemana, jalan dulu gitu saudara, baru pulang ke rumah gitu saudara. Suatu hari dia bersama dengan temannya. Seperti biasa dia berlari-lari ke saya, kemudian saya peluk dia, kemudian temannya itu ngeliatin terus. Apa yang dikatakan temannya? Om, peluk saya dong. Anak orang nih saudara ya. Sini saya peluk saudara ya. Saya perhatikan saudara, keluar air matanya saudara. Dia katakan, belum pernah saya dipeluk papi dan mami saya. Pantesan saudara, setelah saya mengantar temannya ini pulang, kemudian saya pulang ke rumah bersama anak saya tanya, gimana sih kayak anak ini gitu ya. Wah paling nakal di sekolah, cari perhatian melulu, berkelahi melulu, begini begitu. Orang yang tidak mendapat kasih, sulit bagi dia untuk mengasihi. Tapi orang yang hidupnya penuh dengan kasih, sangat mudah buat dia untuk mengasihi orang. Jadi kembali lagi saudara, di dalamnya ini ada isinya atau enggak? Itu sebabnya saudara, ketika imam ini mengatakan pada Yesus untuk membenarkan dirinya, siapa sesamaku? Katanya gitu saudara ya. Dia tahu tentang Tuhan mengasihi dia. Tapi dia mau mencoba Yesus lagi tentang siapa sesamaku. Kenapa? Kalau buat orang Yahudi, apalagi imam, mengasihi itu harus mengasihi orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi benarnya yang seperti apa? Menjalankan Taurat Tuhan. Dia tidak akan mengasihi atau mereka tidak akan mengasihi yang namanya orang kusta. Karena ini orang berdosa. Mereka tidak akan mengasihi orang Samaria. Karena itu musuh mereka. Orang Yahudi tidak akan mengasihi orang-orang yang disebut penyamun, ya saudara, atau pemungut cukai gitu saudara. Karena itu orang-orang berdosa. Jadi sesama manusia buat orang Yahudi dibatasi. Makanya si imam ini mau membenarkan dirinya, aku seorang yang benar di hadapan Tuhan. Imam lagi saudara ya. Dan apa yang Yesus katakan saudara? Ada sebuah perumpamaan kata Yesus. Langsung Yesus saat itu menyebut nama atau identitas seseorang. Samaria. Di awal kan tidak disebutkan saudara ya. Ada orang katanya dari Yerusalem mau datang ke Yeriko. Nggak disebutin ini orangnya orang Yahudi atau apa. Siapapun mereka, kata Yesus sebenarnya itu ya intinya saudara. Siapapun mereka yang engkau lihat saat itu hampir mati karena mengalami siksaan, mengalami deraan, mengalami juga perampokan yang luar biasa. Itulah sesamamu. Dan Yesus mengatakan ada seorang Samaria. Samaria ini orang yang dilihat orang Yahudi itu orang yang sudah tidak murni identitas keyahudiannya karena sudah kawin campur. Kedua, orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang tidak mengakui kitab-kitab lain selain kitab Taurat. Jadi kitab para nabi juga tidak diakui oleh kelompok Samaria ini.
Yesus pernah datang ke desa Samaria. Ke salah satu desa di sana. Dan Yesus mengabarkan Injil kepada seorang janda. Bukan seorang janda sebenarnya saudara. Seorang wanita yang kawin, diceraiin lagi gitu saudara ya. Dan Yesus memberitakan Injil di sana. Dan seluruh masyarakat saat itu bertobat dan mengatakan inilah Mesias untuk mereka. Nah saudara, seorang Samaria ini melihat ada orang di hadapannya yang membutuhkan belas kasihan. Secara penuh dia layani orang yang hampir mati ini. Diobati, dibawa ke tunggangan keledainya, dibawa ke tempat yang layak, bukan asal tempat, saudara. Kemudian dia pun merawat di sana, di tempat penginapan. Dia bayar untuk ongkos penginapannya. Bahkan dia katakan, kalau nanti sebentar saya pergi ini karena ada tugas yang nggak bisa dihalangi lagi. Dia harus bekerja. Setelah itu dia akan pulang kembali dan dia akan membayar kekurangan yang ada saat itu. Kalau melihat orang ini, wah luar biasa, all out gitu saudara ya. Artinya sepenuhnya dia tanggung orang yang menderita ini. Kenapa? Saya percaya orang Samaria ini adalah orang yang mengalami kasih Tuhan. Jangan kita menghakimi seseorang karena latar belakangnya, karena dulu keluarganya bejat, sekarang juga ini anak jadi bejat gitu ya. Karena dulu keluarganya engkongnya tukang main judi, wah hati-hati sama keturunan ini nih. Karena saudara kita nggak bisa menjudge seperti itu, kita nggak bisa menghakimi seperti itu. Siapapun mereka, sebejat apapun masa lalunya, ketika Tuhan ubah orang ini, dia menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru berarti mengalami kasih Tuhan. Orang Samaria ini yang sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya mengapa orang Samaria ini bisa mengasihi. Saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengalami kasih Tuhan dalam hidup saudara? Kalau saudara mengalami kasih Tuhan dan saudara mengasihi Tuhan, bagaimana sikap saudara dengan pasangan hidup saudara? Ketika dia terus berkali-kali menyakiti hati saudara. Saudara mau mengampuni? Saudara mau tetap hidup bersama dengan dia? Atau udah gue gak tahan lagi, cerai aja deh. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan terus memberikan ruang dalam hidupnya untuk sebuah pengampunan. Berapa kali dia harus mengampuni? Firman Tuhan mengajarkan berapa kali, saudara? Selama engkau hidup di tengah dunia ini, selama itu juga engkau harus mengasihi orang-orang yang melukai saudara. Orang-orang yang mungkin selama ini saudara kasihi, tapi mengecewakan saudara. Saudara harus seperti Yesus di kayu salib. Saudara berdoa untuk orang ini. Atau pasangan hidup saudara, Tuhan ampuni dia. Karena dia gak ngerti apa yang harus dia lakukan. Saudara, saya percaya Tuhan akan terus berikan kekuatan dan kemampuan untuk saudara. Untuk melewati situasi seperti ini. Saya teringat dengan Pastor Sandy Sujak. Mungkin saudara pernah lihat di YouTube kesaksiannya. Kami pernah share kesaksian Pastor Sandy Sujak. Hidup di masa muda yang tidak baik. Ganti pasangan, kehidupan bebas, narkotika, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena keluarganya gak beres. Ayahnya selingkuh. Ibunya sibuk dengan pekerjaan yang ngumpulin duit. Sampai suatu hari ibunya sungguh-sungguh merasa bahwa dia bersalah terhadap suaminya. Bukan langsung nuduh suaminya, dasar lu mata keranjang segala macam. Enggak. Dia mengoreksi dirinya, mungkin ada yang salah dalam kehidupan saya. Tuhan, sekarang saya datang padamu Tuhan. Ampuni salah dan dosa saya Tuhan. Saya siap untuk mengalami kasih Tuhan. Dan memang benar sudah. Dari hari ke hari,
mamanya dari Pastor Sandy Sujak ini terus menerus mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan. Di gereja, yang tadinya nggak pernah ke gereja. Mulai ikut ibadah-ibadah, mulai ikut pembinaan-pembinaan, bahkan dia mulai melayani Tuhan. Cara pandangnya jadi berubah saat itu memandang suaminya. Bukan lagi suaminya sebagai orang yang menyebalkan. Tapi suaminya sebagai orang yang harus dikasihani. Karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, katanya. Saya sebagai istri harus nuntun dia untuk kembali ke jalan Tuhan. Mungkinkah? Banyak orang mengatakan nggak mungkin. Udah tinggal kok sama perempuan lain di sana. Punya anak kok di sana juga. Bisa balik lagi enggak? Enggak mungkin. Mungkin saudara berpikir tidak mungkin. Tuhan begitu banyak metode, cara untuk mengubah seseorang dengan caranya. Satu ketika suaminya udah habis-habisan. Ditinggal oleh istrinya yang kedua ini. Balik lagi ke istri yang pertama. Dan dia katakan, "Ma, aku berdosa pada Tuhan, pada keluarga." Enggak dihakimi. Dituntun, sujud, berdoa. Mengucap syukur sama Tuhan. Mulai berubah. Bisa. Sesederhana itu. Ya, saudara. Tapi yang membuat jadi enggak sederhana karena sakit hati saudara. Karena kekecewaan saudara. Karena rasa tidak bisa menerima situasi ini. Itu yang membuat kasih saudara terhalang untuk mengasihi sesama saudara. Saudara, ketika saya belajar untuk memahami tentang kasih Tuhan melalui orang Samaria, saya diajar yang pertama, lepaskan benteng-benteng yang ada dalam pikiran dan hatimu untuk mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, lepaskan benteng-benteng dan pikiran-pikiranmu yang menghalangi engkau untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar. Apa itu benteng-bentengnya? Banyak, gengsi saudara. Kemudian juga rasa harga diri yang luar biasa. Dan banyak hal sebenarnya. Dan itu sebenarnya ikatan-ikatan yang ada dalam hidup saudara yang membuat saudara sulit untuk mengasihi. Yang kedua, ketika saudara mengalami kasih Tuhan, jangan itu menjadi pengalaman yang hanya saudara miliki sendiri bersama dengan Tuhan. Tapi apa yang saudara alami, nyatakan itu dalam hidup saudara. Untuk siapa orang-orang yang dekat dalam hidup saudara. Baik pasangan hidup saudara, anak-anak saudara, menantu saudara. Gak ada orang yang benar dalam hidup ini, saudara. Sekali lagi gak ada yang benar. Kita semua terbatas. Itu sebabnya kita diajar untuk memahami keterbatasan kita. Satu hari anak saya yang perempuan, setelah selesai menyusui, dia pegang anaknya di tangan kanan gitu saudara ya. Masih kecil saudara, masih sebulan lebih lah, hampir 2 bulan saudara ya. Pegang, tangan kirinya pegang handphone saudara ya, jalan gitu. Istri saya melihat, "Noni, kalau pegang anak 2 tangan," katanya, "jangan satu pegang handphone, satu pegang anak, konsentrasimu di mana?" katanya. Istri saya ngelihat lagi, nyusuin. Tangan kanan udah naruh anaknya di susunya, tangan kirinya pegang handphone. Saudara. Ini gimana konsentrasinya, kata saudara. Udahlah, mami mah gak ngerti, kata saudara. Saya katakan, dia ngeluh, ini anak kok setelah menikah punya anak kok jadi begini ya, katanya ya. Saya katakan, ajarin dong. Dulu kamu seperti apa? Udah aku ajarin. Harus begini, harus begini, harus begini. Sudah, ya udah. Setelah itu, gak usah kecewa kalau anak kamu tetap pegang handphone. Itu urusan dia sama Tuhan nanti. Urusan kamu, kalau kamu betul mengasihi dia, beritahu yang benar. Kalau ternyata dia mengambil sikap untuk tidak hidup di dalam apa yang benar, ya itu urusan dia sama Tuhan. Ini perkara sederhana, susah. Jadi kalau begitu kita gak peduli sama anak. Bukan gak peduli. Ada bagianmu, ada bagian Tuhan. Kadangkala nanti Tuhan mengajar anak kita dengan cara yang Tuhan siapkan. Bukan ngedoain. Kadangkala orang tuh kudu kebentur dulu, susah. Baru sadar gitu, saudara ya. Jadi biarkan dia mengambil keputusan itu.
Yang penting tugas kita, tanggung jawab kita mengarahkan anak panah ini ke jalan yang seharusnya. Dan kalau anak kita mengambil jalan yang lain, itu kembali urusan mereka. Kita tidak boleh mengendalikan anak-anak kita. Yang harus mengendalikan anak kita adalah Tuhan. Sama seperti Tuhan mengendalikan hidup kita dan kita mau dikendalikan oleh Tuhan. Tugas kita ingatkan anak kita untuk mau dikendalikan oleh Tuhan dan mau berjalan bersama Tuhan. Sampai di situ saja. Cukup. Saudara tidak akan kesal, saudara tidak akan marah, dan saudara tidak akan putus harapan. Kenapa? Karena saudara tahu, saudara sudah melakukan kasih itu dengan mengingatkan anak-anak saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara liburan, hari libur, saudara ngapain? Berapa jam saudara pegang handphone saudara? Berapa jam saudara ada di laptop saudara? Dan berapa jam saudara bersama pasangan hidup saudara dan anak-anak saudara? Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tahu bahwa begitu banyak waktu saudara sudah gunakan untuk pekerjaan dan usaha saudara. Maka saudara akan mengambil pilihan. Kasih itu pilihan saudara. Saudara akan mengambil pilihan. Ini bisa dikerjakan nanti untuk hobiku. Kapan lagi aku bersama dengan anak-anakku sebelum dia meninggalkan aku? Yuk bersama dengan dia. Kapan lagi kita bisa mengalami kebersamaan dengan pasangan hidup kita? Kalau enggak dimulai dari sekarang. Bukankah firman Tuhan mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari? Berarti hidup kita cuma 24 jam. Belum tentu besok kita masih hidup. Belum tentu besok kita masih ada waktu. Jalanin sekarang dengan cara mengasihi mereka. Dengan cara kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Jangan sampai mereka tidak mengalami kehadiran kasih saudara dalam hidupnya. Kalau mereka tidak mengalami kehadiran kasih saudara dalam hidup mereka, bagaimana dengan masa depan mereka? Sulit buat mereka untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi kembali lagi, secara sederhana firman Tuhan mau mengajarkan kita, Tuhan sudah begitu mengasihi saudara sedemikian rupa. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Sudah pasti saudara mengasihi Tuhan. Kalau enggak mungkin saudara menjadi pengikut Tuhan sampai sekarang. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka akan terlihat buahnya. Di mana kehadiran saudara di dalam kasih Tuhan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara yang paling dekat. Keluarga saudara. Kalau saudara bisa hadir di sana di dalam kasih Tuhan yang luar biasa, maka saya percaya dimanapun saudara berada, saudara akan jadi berkat Tuhan di sana. Saudara akan membawa kasih Tuhan di sana. Sesederhana itu kasih Tuhan. Mulai dari sekarang, kasihi Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sudah mengajar kami bagaimana caranya kami mengasihi Tuhan. Bukan kami yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan lebih dahulu yang mengasihi kami. Tuhan yang melayakkan kami. Tuhan yang mengangkat kami dari dosa dan salah. Tuhan yang memberikan kami hidup baru. Bahkan sampai hari ini pertolongan-Mu, berkat-Mu tidak ada habis-habisnya. Terus Tuhan curahkan dalam hidup kami. Dan itu yang membuat kami mengalami kasih Tuhan yang besar dan semakin besar kepercayaan dan pengharapan kami. Bahwa masa depan kami pun akan tetap dipelihara Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami dari hari ke hari untuk boleh hadir di tengah-tengah orang-orang yang paling dekat dalam hidup kami. Keluarga kami, famili-famili, bahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Untuk membawa kasih Tuhan. Menghadirkan kasih Tuhan melalui apa yang bisa kami lakukan. Melalui cara berpikir kami yang bisa kami bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Melalui berkat-berkat Tuhan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menjadi pelita-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih buat firman-Nya yang begitu menguatkan kita semua. Ini kayaknya pelajaran motivate lanjutannya nih. Pelajaran motivate lanjutan. Yuk, mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat. Saat ini kita akan menjalankan persembahan. Persembahan hari ini hanya satu kali, dapat diberikan melalui transfer atau dengan QR Code, dan dapat melalui amplop yang ada di gereja dapat dimasukkan ke kotak persembahan. Ada yang membutuhkan amplop? Boleh angkat tangan, nanti petugas akan berikan. Ya, sudah ada semua? Ya, kita akan membawakan persembahan dengan lagu pujian Allah Sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Kita masuk di dalam doa persembahan. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan kami membawa persembahan kami kepada Tuhan
Ini semua kami dapat dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, ini ucapan syukur kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami bawa ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam maupun di luar sana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat, kita akan masuk di dalam warta gereja. Saya akan baca beberapa warta saja ya. Selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami sangat senang dan bersyukur kita dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Rapat rutin majelis akan ada pada minggu ini, ada hari ini, nanti di jam 1:30 kepada segenap majelis dapat memperhatikannya. Kemudian persidangan majelis klasis priangan yang ke-53 akan ada di hari Jumat dan Sabtu pada tanggal 15 dan 16 Juli. Itu dibuka di dalam kebaktian pembukaan pada jam 8 pagi. Untuk utusan majelis dapat memperhatikannya, semua nama-namanya di situ yang mengikuti di dalam persidangan majelis klasis priangan. Nah, sekarang kita akan melihat ada rapat komisi misi pengabaran Injil. Ya, minggu depan ada rapat KMPI pada jam 1 siang di ruang rapat online atau ruang rapat? Sukanya online sekarang. Sukanya online. Ya nanti diumumkan lagi minggu depan ya. Kemudian kita juga ada mahasiswa praktek. Mahasiswa praktek minggu ini adalah hari terakhir untuk saudara Caleb Haresta. Wow. Hari ini terakhir dia di gereja kita pelayanan. Dia udah 2 bulan ya. 2 bulan ada di tempat kita ya. Nah kita ada sebentar kita akan lihat video. Dia bikin video loh buat kita. Video apa ya? Ayo mari kita lihat. Halo, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tidak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Telah 2 bulan saya boleh diberikan berbagai konteks di GKI Pinang Sia ini. Saya mewakili Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesempatan saya boleh melayani, belajar, dan diproses di tempat ini. Kiranya relasi antara Gereja GKI Pinang Sia beserta Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia terus terjalin dengan baik dan harmonis. Dan juga bisa menjadi wadah bagi calon para hamba Tuhan untuk dapat belajar melayani di tempat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Majelis, hamba Tuhan, dan setiap rekan-rekan yang telah dengan sabar dan tekun membimbing saya selama 2 bulan ini. Saya sungguh bersyukur gereja ini memiliki keramatamahan, rasa kekeluargaan, dan persaudaraan yang begitu kuat. Apalagi di tengah-tengah perkembangan zaman yang membuat manusia semakin individualis. Banyak hal yang saya pelajari di tempat ini, mulai dari bagaimana menjadi liturgos, mengajar sekolah minggu, memiliki kesempatan belajar bersama Komisi Tunarungu juga, melakukan pembesukan, sampai kembali belajar bahasa Mandarin dan sebagainya. Setiap pembelajaran yang ada sungguh berharga bagi saya dan kiranya semua ini dapat menjadi modal yang baik untuk pelayanan ke depannya. Pesan saya kepada gereja ini, tetaplah jaga dan pelihara rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang sudah ada ini. Sehingga kiranya GKI Pinang Sia ini senantiasa terus dipakai oleh Tuhan untuk dapat membangun umat yang disukai Tuhan dan juga sesama, serta menciptakan suatu komunitas yang semakin bertumbuh sehat, harmonis, dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara-saudari. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bersama dengan kita sekalian. Kayaknya kurang gimana gitu ya kalau orang yang gak maju ya. Saya persilakan, ayo Saudara Caleb untuk maju ke depan.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, sepertinya sudah ada di video tadi ya pesan-pesannya gitu ya. Tiba-tiba disuruh maju, saya juga sebenarnya bingung ya. Tapi ya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya boleh banyak belajar di tempat ini dan terima kasih untuk segala rasa kekeluargaan ya, dan juga persaudaraan yang begitu kuat di tempat ini ya. Ingat ketika pertama kali datang disambut dengan sangat hangat gitu ya sama keluarga GKI Pinang Sia ini. Dan juga ya banyak belajar bagaimana realita seorang pergumulan untuk menjadi hamba Tuhan itu seperti apa gitu ya, dan bagaimana untuk mengatur berbagai dinamika kehidupan, relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama gitu ya. Sungguh tidak mudah, tapi saya bersyukur untuk support yang ada dari rekan-rekan sekalian, dan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih ya buat pelayanannya selama 2 bulan di tempat ini yang membantu kita pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berat badan udah naik belum? Oh belum. Biasanya hamba Tuhan kalau masuk sini berat badan langsung naik semua. Langsung gede-gede. Oke. Baiklah, jemaat kita akan, ada yang ulang tahun, lupa. Selamat ulang tahun buat Ang Ikian, KU2 ya. Untuk majelis Julia Stuti Chandra. Ya, di KU3 hari ini tidak datang. Selamat ulang tahun ya, Ci. Kemudian untuk Lydia Nio. Untuk Rudi Wiryanto, untuk Ko Rudi, selamat ulang tahun. Titip salam sama Geo. Terus untuk Lena, untuk Ica. Hari ini tidak datang, Ica. Selamat ulang tahun. Kemudian untuk Kevin, untuk Claire di sekolah minggu ya. Ingatnya sekolah minggu terus, udah remaja sekarang. Dia udah remaja. Selamat ulang tahun. Yuk mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian haleluya, kemudian doa berkat akan dibawakan oleh hambanya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggi. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggi. Haleluya, Kau yang layak ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan, jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat-Nya. Diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, diberkatilah pelayananmu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkahmu dari sekarang ini sampai ke masa depan. Amin. Haleluya, 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 haleluya,
Silakan duduk jemaat, ibadah selesai. Sampai bertemu kembali minggu depan. God bless you.